Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bertemu lagi dengan Ki Trigomboyono. Kali ini kita masih membahas tentang tosan aji berupa keris. Dan kebetulan kali ini kita akan membahas keris jenis dari Pasopati. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan wilahan, kita membahas dulu tentang warongko. Kebetulan kali ini kita membahas warongko berupa gayaman, tapi masih gayaman Surakarta dengan ciri khas cengger lebih agak panjang, ada keruingan juga kelihatan keruingan. Ini juga keruingan, dan pada ron atau godong lebih lebar. Biasanya lebih, kalau istilah orang Jawa, lebih membambang gitu, keruingan. Dan ya masih sama dengan pendok berupa pendok selorop. Pendok selorop seperti ini bisa dilihat ada celahnya. Seperti biasa pada deder ciri khas dari Surakartonan. Seperti ini, seperti pembahasan kemarin, hampir sama seperti deder pada tilam sari yang pada video yang kemarin. Sekarang kita mulai ke wilahannya. Wilahan ini berbentuk lurus, ya sudah agak keropos juga karena ya faktor usia. Dan untuk keris yang berjenis Pasopati itu bergonjo wilut. Ya, di sini ada ciri khasnya, yaitu nelali gajah. Dan ini berpamor piban juga. Jadi ini pamor juga tidak disengaja atau tidak dibuat, dengan muncul dengan sendirinya waktu penempahan. Dan ini estimasi Tuban bisa dilihat. Dan kita akan membahas kisah atau asal mula keris Pasopati ini. Jadi keris Pasopati itu diceritakan dalam pewayangan. Itu merupakan sebenarnya bukan bentuk keris, tapi anak panah yang dimiliki oleh Raden Arjuna. Waktu itu Raden Arjuna bertapa di Gunung Indragila. Di situ dia mendapat ujian berupa dikirimi 7 bidadari oleh Bathara Indra atau Dewa Indra untuk menguji, dan dia diuji dengan 7 bidadari itu bisa lulus. Dan untuk ujian yang kedua, Bathara Indra sendiri turun dengan menjelma menjadi seorang resi, dan resi itu menghina atau mencaci maki Raden Arjuna itu untuk menguji kesabaran dia, dan ternyata juga lulus. Setelah itu dia diuji dengan datangnya seorang buto atau raksasa. Dia menjelma menjadi seekor babi hutan untuk menggoda pertapaannya Raden Arjuna. Nah, kebetulan waktu itu Bathara Guru itu ikut menguji. Dia menjelma menjadi seorang kesatria dan membunuh babi hutan itu. Padahal babi hutan sudah berkelahi dengan
Raden Arjuna. Setelah itu dia berebut siapa yang membunuhnya. Tapi karena Raden Arjuna dia sedang dalam tahap pertapaan, dia mengalah. Nah, setelah mengalah, dia mengakui kalau seorang kesatria itu yang membunuh babi hutan itulah. Setelah tahu kalau Raden Arjuna itu lulus dari ujian, Doroguru menjelma menjadi wujud sebenarnya dan memberikan sebuah anak panah pusaka yang dinamai Pasopati. Pasopati itu berasal dari kata pasu, yaitu hewan, pati, temati. Jadi Pasopati itu mempunyai makna membunuh sifat hewan pada diri manusia. Jadi membunuh rasa angkara murka, serakah pada diri manusia tersebut. Nah, dengan adanya cerita seperti, dengan adanya kisah itu, kemudian dibawa atau dibuat oleh Empu Suro. Waktu itu Empu Suro dia mendapat pesanan dari Sunan Bonang untuk membuatkan sebuah pisau sembelih. Dan Sunan Bonang memberikan bahan berupa cis atau tombak kecil, tombak mini. Nah, oleh Empu Suro dia tidak dibuatkan pisau sembelih, tapi malah dibuatkan sebuah keris sengkelat. Dan masih sisa bahan itu, dan sisanya sebenarnya ingin dibuatkan pisau, tapi malah jadilah keris Pasopati. Setelah jadi, kedua keris tersebut diserahkan kepada Sunan Bonang. Ya, tetap diterima oleh Sunan Bonang karena apa? Keris sengkelat dan keris Pasopati itu nantinya akan berguna untuk para pemimpin di tanah Jawa ini. Karena apa? Keris Pasopati itu dipercaya membawa tuah, kewibawaan, dan kewibawaan juga kekuasaan lah istilahnya. Jadi untuk para pemimpin di tanah Jawa waktu itu sangat berguna sekali. Makanya sampai sekarang yang namanya keris Pasopati itu dipercaya membawa tuah, kewibawaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan terutama. Karena apa ya, dari kisah pewayangan tadi, kalau keris Pasopati itu untuk membunuh sifat angkara murka pada diri manusia, dan juga sifat serakah dan sebagainya. Jadi begitulah sedikit kisah tentang keris Pasopati yang sampai sekarang masih juga disimpan oleh beberapa orang terutama. Ya, cukup sekian dulu pesan keris Pasopati pada kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel atau di Ki Putri Kumboyono. Dan apabila di ulasan ini ada kesalahan atau kurang komplit, kurang pas, silahkan untuk coret-coret di kolom komentar. Kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu.